Saya masih ingat hari itu hari Jumat. Dia bilang, buat apa kamu ke gereja? Kamu sudah sholat tahajud setiap malam, sudah wiridin setiap malam, tapi semua tidak didengar Tuhan. Semua sia-sia. Mau jadi apa? Murtad. Gitu. Akhirnya saya berdoa. Saya bilang sama Tuhan Yesus, saya cuma berkata seperti ini, saya tidak minta apa-apa. Tuhan Yesus, aku ada dalam rumahmu. Aku tidak minta kaya. Aku tidak minta uang banyak. Aku cuma minta sembuhkan wanita yang ada sebelahku ini. Kalau dia sembuh sehat, anak cucuku akan kubawa ke sini untuk mengenal dan menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, sebagaimana kita ketahui, dan itu kita ketahui lewat kita membaca Alkitab, dan kita alami secara nyata, bukan saja sekedar tertulis, tetapi kita alami secara nyata kalau Yeshua HaMashiach adalah punya kuasa, punya power, dan punya otoritas. Dan orang yang percaya kepada Yesus, roh yang ada dalam diri orang tersebut itu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Maka ketika kita berdoa meminta segala sesuatu di dalam nama Yesus, segala sesuatu yang kita minta pasti kita dapatkan, saudaraku. Lambat laun pasti kita peroleh apa yang kita minta dalam nama Yesus. Kesembuhan, bahkan ketika kita mendoa orang, mengusir setan, mengusir roh jahat, itu semua roh jahat, setan, kuasa kegelapan lari terbelit-belit ketika mendengar nama Yesus. Bahkan nyata-nyata kita lihat di bangsa dan negara ini Bapak Ibu, sangat takut orang dengan nama Yesus. Kita tidak mengusir orang tersebut pakai nama Yesus, tetapi mereka menghindar ketika ada anak Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Takutnya minta ampun. Maka ketika kita membangun gereja, gereja sulit kita bangun. Izin gereja dipersulit dan gereja sering diganggu. Kita yang beribadah sering diganggu. Nah, ini kenapa Bapak Ibu? Jelas nama Yesus adalah nama yang sangat berkuasa. Bukan saja kita orang yang percaya kepada Yesus ketika kita memakai nama Yesus, mengusir setan dalam nama Yesus, setan lari, kuasa kegelapan lari. Orang di luar Yesus pun Bapak Ibu, ketika mereka memakai nama Yesus, punya kuasa juga, punya otoritas juga. Kita lihat dalam Alkitab, bagaimana ada banyak orang pada zaman Yesus. Para murid katakan kepada Yesus apa? Guru, itu ada banyak sekali orang yang memakai namamu. Padahal mereka bukan pengikut engkau. Mereka bukan bagian daripada kita. Tetapi mereka memakai namamu Tuhan. Dia memakai namamu untuk mengusir setan. Dia memakai namamu untuk menyembuhkan orang sakit. Kita harus usir orang tersebut. Yesus katakan apa? Biarkan saja. Artinya Bapak Ibu, sekalipun orang di luar Yesus, kalau dia memakai nama Yesus, maka orang itu pun punya kuasa. Ketika dia mengusir setan dalam nama Yesus, orang itu bisa mengusir. Karena nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Punya kuasa, punya otoritas Bapak Ibu. Ini menyangkut kuasa dan menyangkut otoritas. Tetapi orang tersebut tidak selamat. Kenapa tidak selamat? Karena orang itu memakai nama Tuhan untuk hal-hal duniawi. Untuk kesembuhan, untuk mengusir setan, untuk mengusir kuasa kegelapan, untuk mengusir sakit penyakit. Tetapi untuk menuju kepada keselamatan yang kekal, orang itu tidak, saudara. Ya, orang tersebut tidak. Jadi orang itu hanya memanfaatkan nama Yesus untuk hal-hal duniawi orang tersebut. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, para pencinta Injil Habakkuk, kalau kita berbeda, saudara, ya, kita dapat double. Dunia kita dapat, akhirat pun kita dapat. Apa maksudnya Bang Pendi? Kita dapat dunia karena kuasa yang ada pada kita itu lebih besar daripada kuasa-kuasa yang ada di dalam dunia ini. Makanya orang yang berada di dalam Tuhan, orang tersebut sangat sulit disantet. Sangat sulit dikuasai oleh roh iblis, kuasa kegelapan. Lalu di akhirat nanti Bapak Ibu, setelah kita meninggalkan dunia ini, mendapatkan tempat yang layak, mendapatkan tempat yang kita cita-citakan, saudaraku.
Maka dalam Injil Matius dikatakan apa? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan akan mendapatkan kerajaan surga. Tetapi bagi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Ini saudara. Dan ayat ini sering sekali dipelintir oleh saudara-saudara kita dari seberang. Mereka berkata, lihat, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan setiap orang. Berarti ada orang yang berseru, orang tersebut masuk surga. Hanya saja orang yang tidak masuk surga itu sekalipun dia berseru adalah orang yang tidak melakukan kehendak Bapa. Tidak punya kasih, tidak mau peduli terhadap orang lain dalam hal keselamatan. Orang ini tidak akan menyentuh kerajaan surga. Nah, kita saja yang berseru belum tentu masuk surga. Bagaimana orang yang tidak pernah berseru sama sekali? Bagaimana nasib mereka yang menghina? Nasib mereka yang mengolok-ngolok, Bapak Ibu. Jangankan masuk surga, mencium bau surga saja mereka tidak akan bisa. Mencium bau surga saja mereka tidak akan bisa. Karena mereka bukan saja menolak keilahian Yesus Hamasiah, tetapi mereka menghina dan mereka adalah penghujat. Saudaraku, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video di mana ada di video ini ada seorang bapak memberikan kesaksian. Bapak tersebut bukan orang yang percaya kepada Yesus, tetapi bapak itu menantang Yesus. Ya, menantang Yesus. Setelah tantangannya itu dijawab oleh Tuhan, maka bapak tersebut bisa menjadi pengikut Kristus yang sangat setia. Bagaimana kesaksiannya? Mari kita saksikan sama-sama cuplikan video berikut ini. Salam, puji nama Tuhan semuanya yang telah hadir pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Ngapurono Karno, saya asal dari Pati, Jawa Tengah, kota kecil di lereng Gunung Muria. Jujur aja, saya pada malam hari ini mau menyaksikan cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Saya berlatar belakang bukan dari orang keluarga Nasrani, enggak. Saya dari keluarga seberang yang mungkin bapak-bapak, ibu-ibu tahu semuanya lah. Waktu itu saya sudah berkeluarga, saya punya anak dua, semuanya cewek-cewek. Dan pada saat itu, karena pekerjaan saya sehari-hari hanya seorang tukang becak. Saya bukan seorang pegawai negeri, pegawai swasta, pegawai kantoran, saya hanya tukang becak. Yang penghasilan saya pas-pasan kerja sehari buat makan sehari. Dan pulang dari kerja itu istri saya mengeluh, katanya payudara kirinya dia sakit. Karena saya orang desa, orang Jawa, dan tidak mengenal medis atau apa, seperti biasa saya obatkan ke paranormal, ke ustadz, ke kiai, bahkan sampai datang ke daerah Jawa bagian selatan di wilayah Wonosobo. Tapi semuanya itu tidak ada hasilnya dan hasilnya nol. Dan dari itulah saya setiap hari bekerja mengayuh becak dari pagi, pulang siang makan, siang nanti balik lagi, pulang sore. Pas dari itulah saya pulang siang dengan membawa rezeki yang lumayan lah dari hasil peras keringat saya becak. Tapi bagaimanapun juga istri tetap sakit, dia tidak mau terima uang saya. Dia tidak mau menerima uang saya, dia mengeluh katanya sakit. Saya sakit seperti ini gimana. Dengan penuh belas kasih dia minta saya izin untuk menjadi seorang TKW di Arab Saudi. Nah, dari itu saya mengizinkan mereka ke sana, mendaftar dengan persyaratan, proposal-proposal yang dibutuhkan, saya turutin dan saya tantangin semua. Semua saya lepaskan kepalanya, tapi ekornya saya pegang. Karena saya tidak tega, walaupun bagaimana dia adalah wanita idaman saya. Lantas pas mau dicek medikal, ternyata mereka tertolak. Karena dia mengalami hamil 3 minggu. Dari hamil 3 minggu itu tersebut gagallah impian keluarga saya untuk jadi TKW ke Arab Saudi. Dan berjalannya waktu, lahirlah anak saya yang ketiga, yaitu laki-laki, cowok. Tapi karena istri sakit, jadi dia tidak bisa memberikan air susu pada anak saya. Karena air susunya yang keluar bukan ASI, tapi sesuatu hal yang menjijikan sekali, yaitu sebuah darah dan nanah. Ya, terus terang maaf sekali saya begitu. Lantas saya setiap hari bekerja becak dengan beli susu yang paling murah, produksi dari Jogja. Mungkin bapak-bapak sudah tahu, sudah tahu lah susu paling murah susu apa. Bukan seperti anak sekarang minumnya susu paling bermerek, paling berharga. Lantas saat itu saya pulang sore, saya membawa lumayan
Dia sambil ngasih susu anak saya, dia menangis. Dia berkata, aku ini tidak mungkin bisa hidup lama. Kalau aku nanti suatu saat tidak ada, kamu jangan menikah. Itu perkataan mereka. Tapi saya dengan kuat berkata, enggak, kamu akan hidup sampai kita punya cucu, sampai anak-anak kita besar. Kita akan hidup, kita akan sehat. Dia bilang enggak. Lantas hari itu saya bilang, kamu mau enggak besok ajak ke gereja? Saya masih ingat hari itu hari Jumat. Dia bilang, buat apa kamu ke gereja? Kamu sudah sholat tahajud setiap malam, sudah wiridin setiap malam, tapi semua tidak didengar Tuhan. Semua sia-sia. Mau jadi apa? Murtad. Gitu. Tapi saya bersikukuh, saya akan mencari gereja. Dari rumah saya sampai ada gereja itu ada 3 kilo jaraknya. Saya naik sepeda, saya cari di mana yang tepat gereja yang buat saya untuk nanti. Akhirnya saya menemukan sebuah gereja, yaitu sebuah gereja karismatik, bukan gereja Jawa. Saya datang dari situ, saya tanya dengan orang-orang, ibadah gereja ini hari jam berapa? Dia bilang ibadahnya 2 kali, jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Lantas saya pulang. Saya bilang sama keluarga, besok minggu kita ke gereja jam 6 pagi. Jam setengah 6 kita sudah berangkat. Oh, sampai sana jangan sampai kita terlambat. Dan itulah awal kami masuk gereja. Karena saya orang baru, saya duduk paling belakang. Saya melihat setiap orang datang, para jemaat, orang-orang Tionghoa, orang Jawanya sangat kecil, sedikit sekali. Dan dia sembahyang, berdoa. Lantas keluarga saya bilang, kok itu pada sembahyang sunnah gitu? Oh ya, dia sholat sunnah, saya bilang gitu. Udah, kamu sholat sunnah juga. Akhirnya saya berdoa. Saya bilang sama Tuhan Yesus, saya cuma berkata seperti ini, saya tidak minta apa-apa. Tuhan Yesus, aku ada dalam rumahmu. Aku tidak minta kaya. Aku tidak minta uang banyak. Aku cuma minta sembuhkan wanita yang ada sebelahku ini. Kalau dia sembuh sehat, anak cucuku akan kubawa ke sini untuk mengenal dan menyembah. Dari itulah waktu terus berlalu. Di minggu ketiga saya juga datang lagi. Di minggu ketiga saya datang lagi, saya ibadah. Saya datang ke gereja naik angkot. Dari 3 datang lagi, di situ kalau sekarang saya mengenalnya dengan istilah atarkol. Doa dipanggil ke depan. Dari doa dipanggil ke depan itulah ada 3 baris kursi, ya kurang lebih jemaatnya 150-an. Istri saya tak suruh maju duluan, walaupun sebenarnya saya di urutan paling akhir. Udahlah, kamu maju duluan, kamu didoakan pasti kamu sembuh. Kamu pasti sembuh, pasti saya bilang gitu. Dari itulah saya maju didoakan oleh pendetanya, ditanyain. Karena namanya Jumat baru, pendetanya baru tahu, baru 3 kali datang. Dia tanya, ibu sakit apa? Dia bilang, saya sakit ini sudah hampir 4 tahun dok. Pak pendeta bilang. Ibu percaya hari ini ada mujizat Tuhan? Itu saya dengarkan dari belakang. Ya, saya percaya. Dia bilang seperti itu. Kalau ibu percaya, hari ini bilur-bilur Tuhan Yesus menjamah. Dan segala penyakitnya akan dibuang ke tubir laut paling dalam. Dan mujizat pasti akan terjadi yang luar biasa. Itu saya dengarkan. Telah didoakan bersama-sama dengan para pendeta, penatua di situ. Istri saya disuruh balik. Dia menangis. Saya menangis. Pendetanya juga menangis. Dari menangis itulah istri saya disuruh ke kamar mandi untuk meraba, untuk melihat, untuk merasakan sakit yang mereka derita. Yang menurut dokter ada sudah stadium 4. Lama sekali dia dalam kamar mandi. Sampai saya menunggu di luar tuh, kok tidak keluar-keluar, ada apa? Begitu saya ketuk pintu kamar mandi, kamu ada apa tidak keluar-keluar? Ternyata dia menangis. Sampai tidak kuat dia menangis. Dia berkata, alhamdulillah, aku sembuh. Saya bilang ini di gereja, bukan di masjid. Jangan bilang alhamdulillah. Ini puji Tuhan. Dari itulah, sakit kanker payudara stadium 4 yang sudah dinyatakan akut oleh dokter, sembuh lewat kuasa doa yang luar biasa. Air susu yang selama ini kami pompa yang keluar darah dan nanah, ternyata keluar air susu yang murni. Akhirnya saya pulang naik bis dengan mata agak sebat semua karena menangis bersyukur, menangis bahagia karena berkat Tuhan yang luar biasa yang kami alami. Saya bilang, anak di rumah tadi dikasih susu cuma 2 botol kecil-kecil. Ayo kita pulang. Ini sudah hampir jam 8 lebih. Karena kebagian pagi jam 6 sampai jam 8. Saya pulang, saya naik angkot. Hati saya merasa damai, merasa bersuka cita yang luar biasa. Tuhan ternyata telah memanggil dan memilih saya. Akhirnya sampai di rumah, saya mengucapkan syukur pada Tuhan.
Segala apa yang telah Tuhan Yesus berikan pada saya. Walaupun saya terlahir bukan dari orang Kristen, bukan dari orang Nasrani, tapi itulah Tuhan memberikan hal yang luar biasa. Akhirnya saya tetap biasa bekerja becak setiap hari. Saya dapat penumpang orang jemaat GITJ. Pagi-pagi saya narik becak. Saya ditanyai, Mas Ngapurono sekarang jadi orang Kristen ya? Saya jawab, iya Bu. Saya terbuka, saya jujur. Walaupun setelah saya jadi orang Kristen, semua masyarakat di desa kami mengucilkan saya, merendahkan saya. Bahkan semua memblekis pekerjaan saya, tidak mau memberikan pekerjaan. Bahkan penumpang-penumpang di pasar yang terkadang baik dengan saya, dia bilang, sekarang kamu jadi orang Kristen, aku mau naik becak kamu. Tapi tetap saya berseru pada Tuhan. Saya tetap memohon pada Tuhan. Tuhan ampuni saya. Kalau saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, aku harus pikul salib seperti ini. Banyak tantangan dan rintangan yang harus kami hadapi Tuhan. Tetap saya jalani. Akhirnya saya dikasih Alkitab sama jemaat gereja tadi yang jadi penumpang saya. Dia bilang, Mas Ngapurono sudah punya Alkitab? Belum Bu. Saya kemarin tanya di toko buku Kana di Kota Pati. Daerah kami dengan Kota Pati kurang lebih 25 kilo jarak. Saya naik bis cari Alkitab. Ternyata harganya sangat mahal sekali. Kurang lebih 50.000 saat itu. Saya tidak jadi beli. Tak pikir uang 50.000 tak belikan Alkitab. Mending tak buat beli beras sama susu untuk anak saya seperti itu. Akhirnya karena murah Tuhan saya dapat Alkitab. Dan di dalamnya ada tulisan Alkitab dari Gideon. Sampai sekarang masih saya simpan. Saya pelajari, saya buka Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Tak baca, tak pelajari. Semua saya pelajari. Dan saya menemukan ayat yang sangat memberkati saya. Memberkati saya, ternyata saya dipilih Tuhan itu lewat Wahyu 3:19. Barang siapa yang kukasih, akan aku hajar dan aku tegur. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Dari itu saya betul-betul tersungkur di kaki Tuhan. Bahkan sampai sekarang pun, saya tetap mempelajari Alkitab tersebut. Saya tetap selalu belajar tentang kebenaran akan firman Tuhan tersebut. Yang sangat memberkati saya. Dan saya bersyukur sekali selama saya jadi orang Kristen ini, saya bisa memahami apa arti kasih. Apa arti mengampuni. Karena saya punya nama Ngapurono. Nama Ngapurono itu nama Jawa, Tulen. Yang artinya adalah mengampuni. Memberi maaf. Buat apa? Kalau saya dikasih orang tua saya nama Ngapurono. Kalau aku tidak bisa memberikan maaf. Tidak bisa memberi pengampunan. Akan sia-sia bagi hidup saya. Hari-hari ini saya jalani hidup saya tetap ibadah. Di tempat kami dulu sebelum ada kopi itu ibadah 2 kali, pagi dan sore. Saya juga datang pagi, saya juga datang sore. Karena saya haus akan firman Tuhan. Saya haus akan kebenaran. Maka saya cari terus akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Saya selalu mencari Tuhan. Karena apa yang disampaikan oleh Alkitab dalam Yeremia 17:7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Itu yang kami dapatkan. Saya sangat betul-betul bersyukur di hadapan Tuhan. Bahkan tantangan dan rintangan yang kami hadapi hari-hari ini, semua sudah dicukupkan oleh Tuhan. Semua sudah disediakan oleh Tuhan. Bahkan yang dulu saya tidak punya apa-apa, yang dulu saya hanya orang biasa, sekarang saya bersyukur Tuhan memberkati saya, memakai saya. Walaupun secara teologi saya bukan seorang sarjana teologi, saya tidak pernah berpendidikan sekolah teologi, tapi saya otodidak mempelajari Alkitab. Saya mempelajari Alkitab dan melakukan segala firman yang dia sampaikan, melakukan segala firman yang dia ajarkan. Saya ajarkan terus, saya lakukan. Saya mengasihi. Saya ingin menjadi saluran berkat kemanapun saya pergi. Karena hari-hari ini banyak jiwa-jiwa yang perlu dimenangkan. Hari-hari ini banyak jiwa-jiwa yang harus diselamatkan. Jadi saya sekarang melayani Tuhan. Sekarang saya layani bukan keluar dulu. Saya melayani dari Yerusalem, keluarga saya. Buat kakak saya, adik saya yang benar kenal Tuhan. Tetangga kanan kiri saya yang belum kenal Tuhan. Mereka saya layani. Karena kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, kalau roh Allah turun di atasmu, kau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Itulah yang kami dapatkan hari-hari ini. Berkat Tuhan yang luar biasa. Saya melayani Tuhan hari ini keliling. Saya hidup di Kabupaten Pati. Tapi Kabupaten Pati itu karsidennya meliputi Kabupaten Kudus, Jepara, Blora, Purwodadi, dan Rembang. Saya hari ini melayani Tuhan dengan memberitakan Injil lewat pijat saraf. Memberitakan Injil lewat pijat saraf. Dan memberikan obat-obatan herbal. Semua itu saya lakukan free, gratis, tanpa menuntut biaya apapun. Karena saya tahu Tuhan akan memberikan yang terbaik. Jerih payahku yang saya lakukan, yang saya jalani hari-hari ini akan diperhitungkan oleh Tuhan.
tidak akan pernah sia-sia. Tuhan tahu semuanya. Tuhan mengerti apapun yang kami butuhkan. Kalau kita membaca di dalam Yohanes 14:14 dikatakan, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, Tuhan pasti akan memberikan. Itu yang kami dapatkan. Makanya saya selalu memintanya pada Tuhan. Saya tidak pernah meminta kepada siapapun kecuali Tuhan Yesus. Karena Tuhanlah yang selalu memberkati kehidupan saya. Segala kebutuhan saya Tuhan cukupkan. Segala kebutuhan saya Tuhan yang sedia. Nah, saudara dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habagat, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semuanya? Setelah menyaksikan cuplikan video yang baru saja kita tonton sama-sama, silahkan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Dan di akhir video saya selalu mengajak Bapak Ibu semua supaya tetap berteguh di atas fondasi iman yang benar. Jangan sampai saudara menyangkal iman percaya saudara kepada Yesus Kristus. Kita melihat hari-hari ini ada banyak sekali guru palsu dan nabi palsu dan para penghujat. Mereka menghujat firman Tuhan. Mereka menafsirkan firman Tuhan menurut udelnya mereka, Bapak Ibu, tanpa ada perlu yang mereka takut-takutkan, tanpa perlu mereka takut terhadap hukum penistaan agama, tanpa perlu mereka takut kepada pihak yang berwajib. Bahkan mereka tidak ada yang berani menangkoi saudara. Seolah-olah hukum penistaan agama itu tidak berlaku bagi para si penghujat. Maka saya selalu mengajak Bapak Ibu semuanya, jaga putra putri kita, pemuda-pemudi Kristen, supaya iman mereka tetap kepada Adonai Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku keberkahan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yeshua HaMashiach, Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Salam bertani. Terima kasih.